Selamat pagi, saya Saratiuma Arta Uli Raja Guguk Sarjana Pendidikan. Saya adalah seorang guru kelas 5 SD di SDN Impres 783 Girian 22 Bitung. Saya akan membuat video pembelajaran tentang cinta, bangga, paham, rupiah dalam rangka mengikuti lomba Duta Rupiah antar guru SD dan SMP. Sampai robek. Ini yang bagus malah jadi rusak gara-gara diremas-remas. Gimana ini? Besar, perasaan Sarah pernah ikut sosialisasi cinta bangga paham rupiah. Iya, waktu itu Bu di Papu Hotel. Baik-baiknya disosialisasikan. Kelas ya. Oh, nanti saya mulai dari kelas saya dulu ya. Soalnya kan sayang kan. Gimana ini nasionalisme kita? Wajarkan anak-anak kalau diramas-ramas begini. Karena ini paling berharga loh, ini rupiah buat kita. Ya deh Bu, makasih atas sarannya. Nanti saya mulai dari kelas saya ya. Oke. Selamat pagi. Selamat pagi. Good morning everybody. How are you in this sunny morning? Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita mulai dengan doa. Dan hari ini, Tisha akan tuntun kita di dalam doa. Oke, silakan maju Tisha. Sebelum belajar, kita mau mengawali dulu dengan doa. Ya. Nah, sebelum orang mau belajar, roster sesuai dengan jadwal pelajaran hari ini. Tadi kan ada ibadah. Yang Islam tadi beribadah di mana yang Islam? Di kelas 6B. Oke. Yang Kristen beribadah di mana tadi yang Kristen? Tadi waktu beribadah ibadah Kristen tadi di aula tadi, orang ada mengumpulkan Nah, waktu Ibu ada menghitung persembahan dengan Ibu Raini dan Ibu Novalin, Ibu menemukan uang yang seperti ini. Padahal sudah berulang kali dibilang, jangan remas-remas, ini uang persembahan. Kamu takutnya jadi apa? Ayo, ngaku. Siapa tadi yang mengumpulkan persembahan uangnya diremas-remas seperti ini? Ayo. Oke, ikut. Jujur. Beckham dan Cynthia ternyata meremas-remas uangnya seperti ini. Waktu persembahan. Ada yang tahu dampaknya apa? Uangnya jadi robek, jadi rusak. Lama-kelamaan lah. Contohnya hari ini, uang ini ada di tangan Beckham, kemudian dia kumpulkan persembahan, dia remas begini. Udah, Ibu hitung persembahan, Ibu kasih rapi ulang. Nah, berulang lagi, kemudian ini uang ditransaksikan entah ke Alfamart atau kemana, diremas lagi. Akhirnya uang itu jadi rusak, robek, akhirnya tidak laku atau tidak terpakai lagi. Bayangkan kalau ada banyak uang-uang seperti ini. Oke, sudah? Sebelum kita belajar ke muatan lokal, potensi kelautan, Ibu akan jelaskan
materi tentang CBP. Materi tentang CBP. Ibu, apa sih yang CBP? CBP adalah Cinta, bangga, paham, rupiah. materi ini waktu lalu Ibu pernah terima di Cafe Hotel, kemudian di Bank Indonesia waktu mengunjungi sebagai mengunjungi perpustakaan yang ada di Bank Indonesia. Siapa yang belum pernah pergi ke Bank Indonesia Manado? Bank Indonesia Sulawesi Utara. Oh, Tisha pernah pergi? Nah, Pernah. Waktu ada kegiatan apa? biasa. Perpustakaan. Oh iya. Tisha kemarin itu menjadi salah satu pengunjung waktu seorang sekolah mengunjungi Bank Indonesia, perpustakaan Bank Indonesia, namanya Perpustakaan Walia Sitaro. Tisha ada terima nggak materi waktu itu tanya jawab tentang cinta, bangga, paham, rupiah? Ada? Ada. Tisha ada terima materi itu waktu di gedung. Kenapa sih Bu? Orang mesti cinta, bangga, paham, rupiah. Namanya juga doi. Ya sudah, doi pakai belanja, doi pakai beli. Ya sudah, cuma itu Bu. Cinta rupiah, sayangi rupiah. Apa itu rupiah? Apa itu rupiah? Mata uang Indonesia. Oke. Ini tadi 1000 ini adalah 1000 rupiah. Yang pertama saya akan bahas adalah cinta, dan pesannya sayangi rupiah. Uang rusak, uang robek, dan akhirnya uang habis. Karena Bank Indonesia tidak sembarang mencetak uang. Kalau sembarang mencetak uang, maka orang akan menjadi kaya. Kalau kurang habis doi, rupiah di Bank Indonesia. Pak, orang habis doi itu doi serusak. Cetak apa udah pulang, kaya orang. Tapi tidak begitu. Nah, dimulai dari diri kita sendiri. Rupiah, orang harus sayangi, orang harus rawat. Nah, tipsnya salah satu, jangan meremas-remas uang. Apalagi ini anak-anak kelas 5. Setiap persembahan memerlukan persembahan dengan cara tidak meremas-remas uang. Nah, kalau ibu sendiri, ibu ada lihat waktu itu ada terima materi yang kecil begini. Ini namanya dompet lipat. Dompet Lipat. Orang-orang di Bank Indonesia bilang tuh bapak dan ibu, ganti Bu, jangan dompet lipat. Takut kan uangnya dilipat-lipat jadi rusak, jadi gampang rusak. Oke, diganti. Nanti boleh tips ke anak-anak yang perempuan yang sudah mulai pakai dompet atau ke mama-mamanya. Oke, kalau uang disimpan di dompet panjang seperti ini, dia berbentuknya akan seperti ini. Oke? Jadi sudah terlipat-lipat toh, sudah berlipat-lipat. Kecuali tadi di dompet yang tadi. Ini uang berapa? 50.000. Ini pecahan berapa? 100.000. Oke. Ibu ada pecahan lagi. Ini pecahan berapa? 20.000. Ini pecahan berapa? 10.000. Ini? 5.000. Dan ternyata uang yang paling banyak rusak itu adalah pecahan-pecahan yang kecil. Padahal mereka juga punya nilai. Bahkan uang koin juga punya nilai. Ada yang bawa uang koin? Ada yang punya uang koin? Coba. Siapa yang punya uang koin? Ya, coba. Oke. Di video TikTok atau di Facebook ada orang beli handphone, beli motor pakai uang koin yang dia tabung. Pernah lihat? Laku nggak? Masih boleh jadi alat tukar nggak? Masih. Nah, dimulai dari diri kita sendiri, dari ibu sendiri, dari teman-teman semua yang ada di sini, dari anak-anak semua yang ada di sini. Orang rawat itu rupiah, jangan lagi ada yang meramas-ramas uang. Oke, yang kedua adalah bangga rupiah. Bangga. Orang sebagai generasi penerus, sebagai anak-anak, bahkan ibu sendiri sebagai guru harus bangga punya mata uang rupiah. Karena apa? Mata uang rupiah adalah simbol kedaulatan bangsa. Jadi bangga rupiah itu, orang memahami bahwa alat tukar yang ada di Indonesia adalah cuma mata uang rupiah. Tahu nggak di daerah di Kalimantan sana yang berbatasan dengan Malaysia, ternyata tuh ada yang pakai alat tukar ringgit. Tahu ringgit? Tahu. Mata uang apa itu? Malaysia. Jadi di daerah itu, di daerah Kalimantan itu mereka memakai dua mata uang rupiah dan
ringgit sebagai alat tukar. Sah tidak? Enggak lah. Kan itu masih ada berada di wilayah Indonesia. Tadi kan bangga rupiah, orang bangga memakai rupiah sebagai alat tukar yang sah. Sebagai apa? Sah. Jangan ada om BP tante atau om baru pulang dari Jepang, kenapa ini goyen? Kok kamu pamer-pamerkan iya? Oke. Tapi yang orang mesti ingat, rupiah adalah alat tukar yang sah di Indonesia. Boleh? Coba ibu mau lihat dulu, tepuk tangan dulu buat rupiah kita yang ada di Indonesia. Yang terakhir, paham rupiah. Gimana ini? Bu, paham rupiah ini gimana ya? Tadi kan orang sok belajar mencintai rupiah, merawat uang dengan baik. Kemudian orang sok belajar tentang bangga rupiah, orang mau pakai ini rupiah sebagai alat penukar. Kemudian yang terakhir paham rupiah, pesannya berbelanja dengan bijak. Siapa yang sudah mulai check out keranjang Shopee di sini, keranjang TikTok? Ayo coba ibu lihat dulu. Yang sudah mulai belajar check out di keranjang Shopee, di keranjang TikTok. Kamu dapat hukuman juga. Angkat tangan. Oke. Ada check out apa Mutiara? Oke, check out apa? Baju. It's good ya. Itu kebutuhan. Tapi orang belajar di Cinta Bangga Paham Rupiah ini, poin yang terakhir paham rupiah, berbelanja dengan bijak. Berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ternyata Injilia punya 120 pieces baju di lemari dan dia ingin membeli lagi. Apakah itu kebutuhan atau keinginan? Keinginan. Ternyata anak-anakku kelas 5B, orang mesti belajar mana ini kebutuhan, mana ini keinginan. Apalagi di masa-masa sekarang, bahkan negara saja harus berhemat, apalagi orang sebagai siswa kelas 5. Siapa yang di rumah yang membiayai, bahkan di sekolah yang membiayai kita sebagai siswa itu siapa? Siapa? Yang cari uang siapa? Orang tua. Nah, kita sebagai anak harus lebih berbijak, harus lebih berhemat. Ternyata rupiah itu nggak boleh asal-asal digunakan. Anak-anak, yang ibu mau ajarkan hari ini bukan tentang mata uang, bukan tentang orang mencintai merawat rupiah, bukan tentang orang paham bahwa rupiah adalah sebagai nilai tukar yang sah, tapi menggunakan uang dengan bijak. Jadi mulai saat ini penghematan akan dimulai. Belilah apa yang perlu, bukan apa yang kalian inginkan. Berbelanja dengan bijak, itu pesannya paham rupiah. Jadi kalau ada uang 20.000, paling enggak sisakan 5-10.000 untuk ditabung. Ada yang tahu, ada yang bisa jawab ibu, apa manfaat menabung? Satu-satu, manfaat menabung apa? Oke, dia bilang dia mau menabung. Manfaat salah satu menabung supaya kalau Natal boleh mau beli baju baru. Ada yang lain yang punya manfaat menabung? Apa? Untuk masa depan. Contohnya kalau menabung hari ini, mulai hari ini sampai Natal, bongkar itu celengan, boleh beli baju baru tanpa memberatkan orang tua. Kalau punya tabungan atau orang menabung nanti saat ini nanti mau bongkar di SMP, contohnya ini kan kelas 5 SMP punya uang sendiri untuk membeli perlengkapan SMP. Cinta, rawatlah dengan baik rupiahmu. Yang kedua, bangga. Orang bangga bahwa rupiah sebagai alat tukar yang sah, sebagai mata uang yang sah, mata uang negara Indonesia. Yang kemudian paham rupiah, berbelanjalah dengan bijak. Oke, boleh? Boleh. Nanti keluar habis di jam ini, Mem tidak mau temukan lagi uang yang diramas-ramas persembahan untuk ibadah di Jumat depan. Kedua, jangan